Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Jannah, mahasiswa YIN Pontianak, jurusan Psikologi Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sensasi dan persepsi. Proses penerimaan dan pengolahan informasi dalam diri individu dimulai dari proses penerimaan informasi yang paling awal, yaitu sensasi. Kemudian diikuti dengan proses persepsi sampai proses penyimpanan dan penggunaan kembali informasi tersebut. Sensasi adalah proses menangkap stimuli melalui alat indera, berasal dari kata sense yang berarti alat indera, yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Jenis sensasi: mata visual, telinga auditori, lidah gustatori, hidung olfaktori, kulit tetrik, otot dan persendian atau keseimbangan atau balance. Proses sensasi agar dapat diterima oleh indera stimuli harus cukup kuat dan melewati batas minimal intensitas stimuli. Misalnya, mata manusia hanya dapat menangkap stimuli yang mempunyai panjang gelombang antara 380 sampai 780 nanometer. Sensasi dipengaruhi oleh faktor situasional dan faktor personal. Situasional, faktor dari luar, misalnya lembutnya suara, tajamnya bebauan. Personal, hal-hal yang dimiliki seseorang, misalnya kapasitas alat indera, pengalaman, lingkungan. Contoh faktor personal dan situasi: keran bocor di malam hari dapat membangunkan Ibu Amir, sedangkan Pak Amir yang tidur di sebelahnya sama sekali tidak terganggu. Alat indera menangkap stimuli, lalu stimuli tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah. Disinilah terjadi apa yang disebut dengan proses persepsi, yaitu cara kita menginterpretasi atau mengerti pesan yang telah diproses oleh sistem inderawi kita. Pengertian persepsi. Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan atau sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. 2. Persepsi adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh proses penginderaan, stimulus, kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera itu. Ketiga, persepsi adalah sebagaimana cara otak memahami dan mempresentasikan rangsangan yang diterima oleh indera. Jadi ketika kesalahan persepsi terjadi, itu semua tergantung dari bagaimana seseorang menangkap makna dari hal tersebut. Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Proses ini dapat dijelaskan sebagaimana kita melihat dunia yang terdapat di sekitar kita. Color and Color mengatakan persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Letak atau posisi persepsi, yaitu ada frontal lobe, broca area, auditory cortex, motor cortex, central fixure, somatosensory cortex, parietal lobe, occipital lobe, visual cortex, Wernicke area, temporal lobe. Proses persepsi. 1. Perhatian selektif adalah kecenderungan bagi manusia untuk menyaring sebagian besar informasi yang mereka hadapi. Tantangan yang sesungguhnya adalah menjelaskan rangsangan mana yang akan diperhatikan orang. 2.
Distori selektif, rangsangan yang telah mendapatkan perhatian tidak selalu muncul di pikiran orang, persis seperti yang diinginkan oleh pengirimnya. Distori selektif adalah kecenderungan menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan prakonsepsi kita. 3. Ingatan selektif, orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari, tapi cenderung mengingat informasi yang mendukung pandangan dan keyakinan mereka. Karena adanya ingatan selektif, kita cenderung mengingat hal-hal baik yang disebut tentang sesuatu yang kita sukai dan melupakan hal-hal baik yang disebutkan dengan tentang hal-hal atau pesaing. Beberapa sampel persepsi. Faktor-faktor yang berperan. 1. Objek yang dipersepsi. 2. Alat indera atau saraf, pusat susunan saraf atau saraf fisiologis. 3. Perhatian saraf atau saraf psikologis. Persepsi beda dengan sensasi. Istilah persepsi sering dikacaukan dengan sensasi. Sensasi hanya berupa kesan sesaat saat stimulus baru diterima otak dan sebelum diorganisasikan dengan stimulus lainnya, ingatan-ingatan yang berhubungan dengan stimulus tersebut. Perbedaan persepsi dan sensasi. Sensasi, misalnya, meja yang terasa kasar yang berarti sebuah sensasi dari rabaan terhadap meja. Persepsi, sebaliknya, persepsi memiliki contoh meja yang tidak enak dipakai menulis. Saat otak mendapatkan stimulus rabaan meja yang kasar, penglihatan atas meja yang banyak coretan dan kenangan di masa lalu saat memakai meja yang mirip, lalu tulisan menjadi jelek. Persepsi dihasilkan oleh proses kerja otak. Organ ini bekerja dengan astropotensial sehingga timbul ensefalo, astrolektik atau gelombang biofoston. Contoh, seseorang yang beranggapan bahwa Tuhan adalah sosok makhluk atau sosok orang yang tinggal di langit atau surga. Maka gambaran pikiran ini muncul karena otak melakukan asefola, astrolektif dan menghasilkan gelombang biofastron, jaringan otak sebelah kiri atau logika dan kanan visual. Gelombang astral atau biofastron inilah yang menimbulkan fenomena persepsi. Bentuknya persepsi pada diri individu dipengaruhi oleh banyak hal seperti di bawah ini. 1. Perhatian. Biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitar kita sekaligus, tapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu orang dengan orang yang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi. 2. Set adalah harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul. Perbedaan set akan menyebabkan adanya perbedaan persepsi. 3. Kebutuhan. Baik kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individual akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi setiap individu. 4. Sistem nilai, di mana sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi. 5. Ciri kepribadian, di mana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Terbentuknya persepsi sangat kompleks dan ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam diri seseorang. Ketika ia mendengar, mencium, melihat, merasa, atau bagaimana ia memandang sesuatu objek yang melibatkan aspek psikologis dan panca indera. Hukum persepsi, prinsip
kedekatan, prinsip kesamaan, prinsip sendiri atau tertutup, prinsip kontinu, hukum gerak bersama. Persepsi merupakan sebuah pilihan yang berujung pada tindakan. Maka dari itu, beruntunglah bagi mereka yang selalu menjaga hatinya dan pikirannya, dan merugilah bagi mereka yang selalu mengotori hati dan pikirannya. Itulah kata-kata terakhir dari saya. Cukup sekian yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.